Selamat malam, Bapak Ibu umat rukun Santa Agnes yang dikasihi Tuhan. Selamat malam juga kepada umat lainnya yang kebetulan malam hari ini ikut beribadah bersama rukun Santa Agnes. Kita sama-sama beribadah memuliakan Tuhan pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita buka dengan lagu pembukaan. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka ibadah kita malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malam hari ini kita akan coba merenungkan mengenai panggilan Yesus. Dalam bacaan Injil nanti akan kita baca mengenai panggilan Yesus terhadap murid-muridnya. Dan kita juga sebagai murid-muridnya, kita dipanggil oleh Tuhan. Mari kita renungkan bersama-sama tema panggilan ini pada malam hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan ibadah ini, marilah kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah, dan kita mohon ampun kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali pada malam hari ini kami sebagian umat-Mu berkumpul untuk beribadah bersama. Hadirlah bersama kami dalam ibadah ini. Bukalah hati kami agar kami dapat menerima sabda-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah sabda-Mu menetap dalam hati kami, sehingga kami dapat memberi kesaksian bagi dunia bahwa kami adalah murid-murid-Mu.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan bacaan pada malam hari ini. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun. Maka berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu melanda seluruh bumi. Maka Yusuf membuka semua lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab kelaparan itu makin hebat di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab kelaparan itu menghebat di seluruh bumi. Di antara orang yang datang membeli gandum itu, terdapatlah pula anak-anak Israel, sebab tanah Kanaan pun ditimpa kelaparan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Maka ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanyalah mereka menghadap, dan kepadanyalah mereka sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Yusuf melihat saudara-saudaranya dan segera mengenal mereka. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing bagi mereka. Dan dimasukkannyalah mereka semua ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kalian akan tetap hidup, sebab aku takut akan Allah. Jika kalian orang jujur, biarkanlah seorang saudaramu tetap tinggal terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi kalian boleh pulang dengan membawa gandum untuk meredakan kelaparan seisi rumah. Tetapi saudaramu yang bungsu harus kalian bawa kepadaku sebagai tanda bukti perkataanmu benar." Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betul kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita Yusuf. Bukankah kita melihat betapa besar kesesakan hati ketika ia memohon belas kasih kepada kita? Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa diri kita." Lalu Ruben menjawab kepada mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut
daripada kita. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai juru bicara. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Dalam bacaan Injil pada malam hari ini, dari Injil Matius, kita melihat bahwa ada dua hal yang ditampilkan. Pertama adalah Yesus memanggil para rasul, ke-12 rasul. Dan kedua adalah ke-12 rasul itu diutus oleh Yesus. Mereka diutus oleh Yesus. Pada waktu Yesus memanggil mereka, Yesus memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat serta menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Dan pada waktu mengutus, Yesus mengutus mereka untuk mewartakan kabar baik bahwa kerajaan Allah sudah dekat.
Murid-murid ini adalah pribadi-pribadi yang diutus untuk melaksanakan suatu misi. Misi memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah ini, atau dalam bahasa lain disebut kerajaan surga, mengandung pengertian Allah yang datang ke dunia untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya, melawan kekuasaan iblis yang ada. Kerajaan Allah merupakan pengertian lebih luas daripada keselamatan atau gereja. Kerajaan Allah ialah Allah mengungkapkan dirinya dengan penuh kuasa dalam semua karyanya. Kerajaan itu adalah terutama pernyataan kuasa ilahi yang sedang bertindak. Allah memulai pemerintahannya secara rohani di bumi ini, di dalam hati dan di antara umatnya. Nah, perutusan para murid ini juga istimewa. Kalau dalam bacaan ini bukan kepada orang kafir atau orang Samaria, tetapi kepada domba-domba yang hilang di Israel. Siapakah domba-domba yang hilang ini? Mereka adalah umat yang masih setia kepada Allah dan mereka yang sungguh menantikan belas kasih dari Tuhan. Kepada mereka lah para rasul ini diutus. Mereka pertama-tama yang akan diselamatkan. Nah, panggilan senantiasa unik. Kita lihat dalam bacaan pertama tadi, kita mendengar bagaimana Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Sebelumnya, kisah Yusuf ini sungguh tragis. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia dipenjarakan. Tapi pada kenyataannya, Allah mempunyai rencana yang sungguh indah. Bukan hanya bagi Yusuf, tapi bagi seluruh keluarga Yusuf. Allah mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Orang kedua sesudah Firaun yang mengatur tata pemerintahan, yang mengatur pembagian makanan pada masa kelaparan di Mesir. Sampai orang luar Mesir pun datang untuk membeli makanan ke Mesir. Dan rencana Allah ini sungguh indah bagi keluarga Yusuf. Bukan hanya bagi Yusuf sendiri, tapi seluruh keluarganya. Makanya saya katakan tadi bahwa panggilan itu sungguh unik. Dan kita juga masing-masing dipanggil oleh Tuhan memberitakan kerajaan Allah. Barangkali kita akan merasa tidak cocok dengan panggilan kita. Kita merasa terlalu banyak derita di dalam panggilan kita. Tapi percayalah, suatu saat akan indah pada waktunya, sebagaimana telah ditunjukkan oleh kisah Yusuf dalam pelajaran, dalam bacaan pertama yang kita dengarkan tadi. Nah, kalau kita mencermati kisah panggilan murid Yesus dan kedua kutipan dalam Injil yang kita dengarkan tadi, ada beberapa hal penting yang mungkin dapat menjadi permenungan lebih lanjut bagi kita semua. Pertama, panggilan itu senantiasa dari Yesus. Yesuslah yang berinisiatif memanggil kita. Kedua, ketika Yesus memanggil, serta-merta mereka menanggapi secara spontan. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam menanggapi panggilan Yesus. Tanpa berpikir panjang, mereka segera meninggalkan pekerjaannya, bahkan keluarganya, untuk segera mengikuti Yesus. Barangkali kita juga mengalami pengalaman panggilan Tuhan. Tapi kita masih pikir-pikir, tunggu deh, sabar dulu Tuhan. Saya masih kuliah. Sabar dulu Tuhan. Saya belum dapat pekerjaan ini. Saya belum bisa melayani murid di gereja atau di rukun. Saya masih sibuk.
Beda dengan murid-murid yang secara spontan langsung mengikuti Yesus. Ketiga, mereka yang dipanggil oleh Yesus bukan orang kaya atau mapan kehidupannya, bukan para pejabat atau penguasa, melainkan para penelayan, orang yang hidupnya sederhana, bahkan cenderung kekurangan, dan orang-orang yang dianggap berdosa. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yesus tidak menunggu orang itu menjadi hebat dulu baru dipanggil untuk mengikutinya. Tapi orang-orang sederhana, orang-orang seperti kita inilah Yesus memanggil kita. Keempat, ya, hal yang keempat adalah ketika mendapat panggilan Yesus, mereka rela meninggalkan segala-galanya, bahkan pekerjaan, bahkan keluarganya. Mereka mengikuti Yesus tanpa bertanya-tanya, tanpa mempunyai jaminan lebih dulu. Mereka begitu mempercayai Yesus. Banyak dari kita mungkin dipanggil untuk melayani, tapi terlalu banyak pertimbangan yang dilakukan. Seolah-olah yang memanggil itu bukan Yesus. Padahal Yesuslah yang memanggil. Yesus mengutus untuk memberitakan kerajaan Allah. Nah, menarik bahwa panggilan Yesus tidak memerlukan persyaratan apapun. Yesus tidak mensyaratkan bahwa harus begini, punya persyaratan ini, punya persyaratan itu. Tidak. Tapi Yesus memanggil, dan Yesuslah yang akan mempersiapkan kita. Yesus hanya mengatakan ini, setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Artinya, punya kerelaan diri untuk memberikan diri kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, meskipun harus memikul salib. Nah, orang yang mau mengikuti Yesus, orang yang mau menanggapi panggilan Yesus, harus mengambil sikap yang mantap, tidak terlalu banyak pertimbangan, tidak terikat dengan apa yang dimilikinya atau tugas yang dilaksanakannya selama ini. Mereka harus berani melepaskan keterikatan dengan keluarga. Keluarga memang penting, tetapi jangan sampai kecintaan pada keluarga menjadi penghalang untuk bersikap terbuka kepada sesama dan yang lain, terutama terbuka kepada panggilan Yesus sendiri. Semoga demikian. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dikasihi Tuhan, mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita lanjut dengan doa umat. Ya Bapa, berkatilah paroki kami, umat dan pastor paroki kami. Berikan para pastor kami kesehatan yang baik, agar mereka dapat memberikan pelayanan dan tuntunan bagi kami umat-Mu, sehingga kami menjadi umat yang senantiasa rukun satu sama lain, dan memancarkan cinta kasih-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga para penderita dan orang yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, dapat Kau anugerahi kesembuhan teristimewa
umat yang sakit yang berada di rukun kami, yang sudah lama menderita penyakit badan. Ingatlah akan hambamu Bapak Heron yang menderita vertigo, Oma Maria yang sudah renta. Kami mohon rahmat dan kasih-Mu untuk kesembuhan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dampingilah kami agar panggilan kami sebagai murid Yesus dan niat baik dalam menapaki panggilan kami dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur padamu bersama keluarga Bapak Franz Plasing atas ulang tahun dari Ibu Christina pada tanggal 4 Juli yang lalu dan ulang tahun Ananda Yonas Ricardi pada tanggal 6 Juli kemarin. Mereka yang dengan hati yang tulus mengucap syukur karena berkat-berkat-Mu yang senantiasa menyertai keluarga ini. Semoga di masa yang mendatang ini mereka tetap merasakan dan menerima berkat-Mu dengan penuh syukur. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah rukun kali ini. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Semoga firman yang kami dengar pada malam hari ini dapat terus berdiam dalam hati kami dan dapat kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantulah kami untuk senantiasa menjadi murid-murid-Mu yang setia dan bijaksana, yang senantiasa berjaga-jaga. Engkaulah Allah yang berkuasa bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.